Mari pagi ini adalah acaramu, hamba-Mu berdoa pagi ini, minta pengurapan yang baru ya Tuhan. Oh Roh Kudus, Kau akan menjamah setiap kami Tuhan, dimanapun kami berada pagi ini. Apapun permasalahan kami Tuhan, karena percaya Kau lebih besar daripada masalah kami. Pagi ini Tuhan berikan urapan khusus ya Tuhan. Pagi ini Tuhan berikan kekuatan, dan pagi ini berikan kepada kami hati yang selalu berucap syukur. Tuhan terima kasih. Ini adalah kami, ini adalah para pelayan Tuhan. Kami adalah para pelayan Tuhan.
Roh Kudus jamah ya Tuhan setiap hamba-hambamu yang melayani Tuhan pagi ini, musician, singer, worship leader, LCD operator. Tuhan, dari kami Tuhan, kami minta Tuhan, layakkan kami juga Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami minta hadirat-Mu tidak terbatas. Kau akan menjamah yang sakit pada pagi ini Tuhan, memberikan kesembuhan bagi kami yang membutuhkannya Tuhan. Dan juga Tuhan kelepasan bagi kami yang mungkin saat ini merasa tersesat. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus mau dedikasikan Tuhan acara kebaktian ini Tuhan. Mulai dari awal hingga akhir kedatangan Tuhan. Berbicara, beracara di tengah-tengah kami. Father, we just want to dedicate our service to you. Father, you touch in a special way. And a distinguished way, Father God, we have never, the eyes never seen, the ear never heard, and we never heard about the things that you're about to do in this place. And we thank you in advance, Father God. Father, this is all about you, Father God. Let us to have focus on you, only you alone, Father God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Give a special anointing for your servant who's going to minister to you, Father God. Musician, worship leader, singer, everybody, even the people who are watching online right now. We thank you and we love you. We ask this in Jesus' name. Everybody say it. Amen. Saya memuji Tuhan teman-teman. Amin. Forever praise you. Take my life in your hands.
Dan semangat puji Tuhan. Amin. Alfred. Here we go. Haleluya. Kasih semangat bagi Tuhan. Amin. Lord, thank you Lord Jesus. Lord of all. Oh,
greater, so I will shout your name. Someday, forever, worthy of all the praise. You are the wonderful, God of our life, forsaken truth. To you I give my all, for I am yours, and you are mine. You are the wonderful, God of our life, forsaken truth. To you I give my all, for I am yours, and you are mine. Amin. Praise the Lord. Lagu ini sangat spesial buat keluarga kita karena hampir tiap hari anak saya Giselle selalu nyanyi lagu ini. Ya, karena memang kita udah tanam dari dalam keluarga kami kalau kita nggak pernah akan lepaskan Tuhan Yesus dalam hidup kami. That's why this song is so important and so popular in our family. So today I wanna invite everybody to sing with me. Praise Him with all of your heart. Never let you go, Lord. Oh yes, Lord, amen. Lord, you're more than anything. You're more than anything. Lord, you're everything to me. I will never let you go, never ever let you go. Saya merasa selalu bangkit begini. Lord, you're more than anything. You're more than gold, more than anything. Lord, you're everything to me. I will never let you go, never ever let you go. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Yes, Lord. Let's sing together. Lord, you're more than anything.
You're more than anything. Lord, you're everything to me. I will never let you go. Never ever let you go. Your love is higher, higher than the heavens. Your love is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go. Never ever let you go. Your love is higher, higher than the heavens. Your love is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go. Never ever let you go. Let us sing one more time from the beginning. Lord, you're more than anything. Yes, Lord. You're more than anything. Lord, you're everything to me. I will never let you go. Never ever let you go. Your love is higher, higher than the heavens. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go. Never ever let you go. Your love is higher, higher than the heavens. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go. Never ever let you go. I will never let you go. Never ever let you go. I will never let you go. Never ever let you go. Thank you, Lord. Terima kasih, Lord. This is our living. This is coming from our heart, Lord. I will never let you go. Oh, thank you, Jesus. Let's stay still for a minute. I just want to make every commitment in our lives to Him. Lord, as the song says, Father God, I will never let you go, Father God. This is expression from our heart. We just want to say that, God, you are more than enough for us, Father God. You are more than enough for us. We thank you for everything that you have done in our life. Father, teach us how to have a thankful heart, Father. As we can stand right now, we can breathe normally, as we can walk without cane or probably a wheelchair. Father, we thank you for all the blessings that you have trusted us with. Thank you for our family also, Father. Yes, Lord, thank you, Lord Jesus. Lord, Amen. this morning this is all yours. We just want to prepare our heart to listen to your word. Yes, amen. Speak to yourself, Father God. Whatever you want to speak, use him, Father God. His lips and his mouth, and to become instrument as a tool for your own glory. And
thank you in advance what you're about to do, Father God. And we thank you in advance what your word will, and I believe will penetrate in our heart and speak deeply from inside out, Father God. Thank you, Jesus. And we love you in Jesus' name. Tuhan, terima kasih. Berikan kepada kami hati yang bisa, seorang anak yang bisa menerima firman Tuhan. Roh Kudus berbicara melalui bibir hamba. Kami bersyukur untuk punya hal yang sungguh luar biasa seperti ini. Terima kasih, kami dedikasikan semua ini di dalam nama Tuhan Yesus. Itu yang saat dikatakan. Amin. Thank you, tim musik luar biasa, Gaby, Timmy, singer juga Erwin dan juga Mimi. Thank you, Santi. Oh yeah. Go ahead. By the way, he wants to give a testimony. Probably yes, Saya mau memberikan beberapa info, kabar gembira. Yes. Bagi beberapa teman yang lihat beberapa minggu ini Jenny nggak pernah hadir, nggak pernah aktif di gereja. Itu bukan karena dia malas atau cuma mau tiduran di rumah, tapi karena Jenny lagi hamil. 3 bulan. Jadi ya kabar gembiranya itu. Terus ya kita diberikan banyak cobaan dan banyak berkat juga selama pandemi ini. So kita mengucapkan semua terima kasih kepada Tuhan. Amin. God bless. Hasil lockdown. Hasil lockdown. COVID-nya negatif, istri positif. Ternyata lockdown itu ada hasilnya sebenarnya. Ya kita doakan untuk saat ini untuk Jenny yang mungkin sedang streaming, kita doakan Erwin. Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk kesaksian yang luar biasa, dan kami bersyukur juga untuk berkat yang sudah Kau berikan untuk keluarga Erwin. Dan pagi ini Tuhan, kami menyatukan hati kami Tuhan, berdoa akan memagari Tuhan rumah tangga dan keluarga ini dengan kuasa Darah Kudus-Mu, khususnya untuk Jenny, berikan kesehatan, kekuatan ya Tuhan. Pagi ini kalau dalam masa morning sickness-nya Tuhan, Kau akan memberikan pemeliharaan-Mu Tuhan, agar janin ini, bayi ini bertumbuh dengan sehat sampai anak ini lahir dengan sempurna tanpa kekurangan apapun. Tuhan, Kau akan memakai alat-alat, obat-obatan yang masuk di tubuhnya, Kau akan kuduskan. Dan Tuhan, kami mau dedikasikan Tuhan, anak ini akan dipakai secara luar biasa sesuai dengan lagu ini dan tadi gue katakan Tuhan, dan mereka tidak pernah akan meninggalkan Engkau seumur hidup mereka. Tuhan, tutup bungkus untuk Erwin, Jenny, dan Giselle juga, dan bayinya juga Tuhan, dan Ibu Rosalan. Kami mau bersyukur dan kami minta ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat ya. Amin. Jadi mau dinamain apa? Corona atau Covid? Corona. Selamat pagi semuanya. Teman-teman semua yang ada di streaming, good morning. I love to be here. Saya senang sekali bisa. Mestinya hari ini minggu terakhir gitu, makanya kalau saudara tadi perhatikan semua lagu-lagu di dalam bahasa Inggris, bukan karena mau di Inggris-Inggrisin, tapi karena kita mencoba untuk bisa mengakomodasi. Waktu itu masih ada beberapa teman-teman yang dalam bahasa non-Indonesian speaking, tapi pagi ini karena semua modelnya bahasa Indonesia, dan pagi ini kita mau belajar mengenai firman Tuhan. Amin saudara. Kita mau menyimak firman Tuhan. Kita akan buka yuk di dalam buku 2 Petrus 1. 2 Petrus 1 itu yang nulis siapa saudara? Petrus ya. 2 Petrus 1 ayat yang ke-1 sampai, saya hanya baca hanya 7 ayat aja ya. Just 2 Peter 1 verse 1 to 7 bahasa Indonesia dulu boleh. Nah, setelah itu saya akan, kenapa saya meminta untuk bisa perbandingan dengan 2 bahasa, atau kita bila beberapa ada terjemahan karena kita dalam bahasa Indonesia kadang-kadang kurang tepat ya, atau bukan kurang kena gitu ya. Nah, kita akan baca dari ayat ke-1 sampai ayat ke-7. Dari Simon Petrus,
hamba dan rasul Yesus Kristus kepada mereka bersama-sama dengan kami memperoleh iman dan oleh karena kehadiran Allah dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Yang kedua, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, iya, Tuhan telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga, katakan amin, saudara, dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan. Ayat ke-7, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Ya. Jadi firman Tuhan katakan, Petrus memberikan wejangan. Dan di ayat ke-1 tadi dikatakan dia memberikan salam. Tapi ayat kedua ini menarik, kita baca dari ayat ke-1 sampai ke-2 dulu deh ya. 1 dan kedua. Dari Simon Petrus dikatakan, saya hanya mengulang lagi, hamba dan rasul, dia memperkenalkan diri kepada mereka bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena kehadiran Allah dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Jadi kita semua setuju iman itu datangnya dari Tuhan. Amin, saudara. Nah, ayat kedua dikatakan gini, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu. Ya, kasih karunia dan damai sejahtera. Kalau Anda membaca dalam bahasa Indonesia, ini konotasi akan keselamatan. Tapi kalau dalam bahasa Inggris, NIV boleh dikatakan gini, hampir sama, grace and peace be yours in abundance. Grace and peace will be yours in abundance. Kata grace ini saya perhatikan di dalam bahasa asli, ya, tulisan bahasa Greka, which is artinya charis, C-H-A-R-I-S. Nah, menariknya charis itu bukan kasih karunia hanya keselamatan, charis itu artinya blessing, ya, artinya favor. Ya, karena saya udah cek, artinya blessing, artinya favor, artinya gift atau hadiah. Nah, kata peace itu dalam bahasa Grekanya Irene. Ya, Irene ini artinya harmoni. Saya ulangin ya. Jadi di firman Tuhan katakan kita sudah dianugerahkan, betul ya, oleh berkat, kawan, yang setuju katakan amin, amin, favor, hadiah yang dari Tuhan, dan keharmonisan di dalam rumah tangga. Wow, siapa yang mau, saudara? Saya mau, betul saudara. Ini Peter katakan. Nah, tetapi firman Tuhan katakan kita akan belajar masuk ke dalam lagi. Tetapi kita ngomong ini asal katanya true melalui the knowledge of God and of Jesus our Lord. Kalau Anda mau semua itu katanya harus ada yang namanya knowledge, ya. Knowledge itu dalam bahasa Indonesia katakan pengetahuan, tapi dalam bahasa Greka namanya epignosis, ya. Epignos ini artinya bukan hanya pengetahuan, tapi full knowledge, full understanding. Amin, saudara. Nah, kenapa dikatakan gitu? Karena banyak anak-anak Tuhan yang tahu Tuhan, tapi enggak full. Amin.
Kenapa? Karena banyak anak-anak Tuhan yang mungkin tahu Tuhan tapi nggak kenal Tuhan. Hanya dikatakan kalau saudara mau semua itu berkat, gift, favor, keharmonisan, harus kenal dulu siapa Tuhan. Harus kenal dulu akan janji-janji dan juga rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Ada yang bisa sampai sini. Nah, yang menariknya di ayat ketiga. Ayat ketiga dalam bahasa Inggris boleh. And His divine power has given us everything we need for life. Dalam bahasa Indonesia telah dikatakan telah dianugerahkan kepada kita, betul kan? Kuasa ilahiyah telah menganugerahkan kepada kita. Ada kata telah, artinya dalam bahasa Inggris has given to us. Kata has given, ya, itu adalah past perfect tense, betul kan? Artinya sudah lewat. Artinya, saudara, kita nggak perlu cari, tapi kita sudah dapat sebenarnya. Tahu nggak ya? Berkat semuanya dikatakan everything itu di dalam bahasa Inggris dikatakan has given to us everything, yang semuanya itu, ada yang mau berkat, ada yang mau damai, ada yang mau sukacita, ada yang mau hadiah, ada yang mau favor, ada yang mau kasih sayang, langsung semuanya itu everything, ya, everything has given to us. Nah, saya mulai tertarik. Berarti sebenarnya udah ada di dalam kita. Amin. Amin, saudara. Udah ada di dalam saudara. Udah ada di dalam setiap hidup kita. Yang tadi dikatakan berkat, kasih karunia. Tapi yang ada yang skeptik juga akan tanya di sini, mana buktinya? Betul kan? Saudara kan bilang gini, kok kalau ada, mana buktinya, mana buktinya? Saudara, yang nggak kelihatan bukan berarti nggak ada loh. Amin. Ini kayak tadi Erwin cerita tadi. Kayak saya pakai ilustrasi yang gampang nih. Dia katakan, puji Tuhan, istrinya hamil dan kita bersyukur. Tapi kalau saudara lihat Jenny di rumah saat ini, saya yakin belum kelihatan tuh. Amin. Why? Karena masih berapa bulan? 3 bulan. Masih first trimester, masih artinya belum kelihatan. Tapi percayalah, dalam beberapa bulan pasti akan ada yang namanya baby. Amin. Betul, saudara? Sekarang belum kelihatan, kenapa? Karena masih sedang progresi. Amin. Sama dengan arti rohani, berkat yang tadi kata everything, you name it. Kasih karunia, favor dari Tuhan, kedamaian dari Tuhan, keharmonisan dalam rumah tangga, hadiah dari Tuhan, itu semuanya sudah disediakan buat Anda dan saya semua. Amin, saudara. Tapi kenapa belum kelihatan? Karena ini ayat yang keempat. Through this He has given us His very great and precious promise, so that through them you may participate in the divine nature and escape in the corruption in the world caused by evil desire. Saudara, rupanya kenapa belum kelihatan? Petrus ngomong, perhatikan baik-baik ayat ini. Semuanya itu, this He has given us His great, a very great and precious promise. Tadi ini, janji-janji tadi ini sudah diberikan nih, kata-kata, so that through them you may participate in the divine nature. Artinya semuanya itu sudah has given to you. Where is it now? For you, for those of you who are skeptic, and probably you're going to ask me, what's the difference now? How come I don't feel it, Pastor? How come I don't see where's the harmony in my family? How come where's the blessing that you're talking about? Oh yeah, wait a minute. Because someone it through all this thing has given to us is now in the divine nature. Dalam bahasa Indonesia kata divine nature ini, makanya kita kurang ngerti, ada yang di dalam kodrat ilahi. Betul, bahasa Indonesia itu kita bilangnya. Nah,
Dengan jalan itu ia telah semua menganugerahkan kepada kita janji-janji berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi, Amin. di dalam manusia ilahi kita sekarang ini. Manusia ini punya 3 bagian. Tadi ya, kita semua sudah tahu apa? Roh, tubuh, jiwa. Tubuh dan jiwa, that's good ya. Tahun mendatang lah biasa ya. Amin. Tubuh. Ira kemarin khotbah luar biasa loh, punya tepuk tangan loh ya, Bang. Tubuh, jiwa dan roh gitu ya. Nah, tubuh yang namanya casing ya, saya sering katakan, saudara, ini ada di luarnya, kerangkanya. Tubuh ini satu waktu akan bisa jadi peot, rusak, dan akhirnya bisa mati. Ini namanya tubuh. Kita nggak glorify tubuh, tapi kita butuh tubuh, betul ya. Nah, yang lebih satu lagi bagian daripada manusia namanya jiwa, yang namanya soul, ya. Soul atau jiwa ini adalah siapa kita aslinya. Ya, jadi saya mau masuk ke dalamnya. Tubuh hanya bentuknya kita. Oh, dia hidungnya gini, matanya pes, hidungnya pes, matanya belur, itu hanya bentuk tubuh. Tapi siapa kita, karakter kita itu ada di dalam soul kita, di dalam jiwa kita, di dalam mental kita. Nah, jiwa ini punya 3 bagian, saudara. Will, mind, and emotion. Ya, keinginan, pikiran, dan perasaan. Jadi hanya 3 ini bagian. Jadi will, mind, and emotion. Jadi tubuh dikendalikan oleh jiwa. Kehendak jiwa dilakukan oleh tubuh. Contoh, kalau jiwanya merasa ingin makan, ya kan nggak mungkin tuh roh bisa moyang-moyang cari makanan ke depan gitu. Dia perintahkan tubuhnya untuk pergi ke buffet misalnya. Kalau kalau jiwanya ingin jalan-jalan, sumpah di rumah kena COVID gitu, terus kena epidemik ini kan, pandemik. Nah, saudara akan perintahkan tubuhnya untuk pergi keluar gitu, atau pergi piknik. Jadi semuanya ini dikendalikan oleh jiwa. Jangan terbalik. Amin, saudara. Jadi jiwa ini yang menentukan. Kalau jiwanya emosi, ya, perasaan yang gak enak, dia perintahkan tubuhnya untuk marah atau untuk pukul atau banting meja atau segala macam itu, dia kendalikan melalui jiwanya. Nah, saudara, tapi ada satu lagi yang lebih dalam, namanya roh atau spirit. Nah, spirit ini hanya manusia yang punya. Binatang nggak punya spirit, binatang nggak punya roh. Binatang cuma punya soul. Kenapa manusia? Karena manusia diciptakan paling mulia. Setuju? Mazmur 8 ayat 4 dan 5 dikatakan, siapakah manusia? Mazmur 8 ayat 4 dan 5 dikatakan, engkau menciptakan hampir sama sesuai dengan Allah. Mazmur 8 ayat 4 kalau salah. Atau gitu sedikit. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Ayat 5 ini bagus banget. Dikatakan, namun engkau telah membuatnya hampir sama, nggak sama, tapi mirip hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotanya dengan kemuliaan dan hormat. Amin. Jadi hanya saya dan saudara yang punya roh. Roh itu yang hanya datang dari yang punya milik Tuhan. Amin. Thank you. Ya, jadi pagi ini saudara, tubuh, jiwa, dan roh. Sekarang urutannya, tubuh diperintahkan oleh jiwa, jiwa diperintahkan oleh roh. Jadi saudara, jadi roh yang memerintahkan tubuh.
jiwa. Nah kadang-kadang terbalik. Misalnya kalau minggu pagi contohnya, tubuh bilang, aduh masih dingin nih di depan atau panas sih, malas sih, enak AC di sini kan gitu, kan udahlah tiduran dulu. Nah jiwa memerintahkan tubuh mestinya, tapi tubuh yang memerintahkan jiwa, ya udah dah, jiwanya bilang nggak masuk hati lah, hanya sekali doang minggu gitu, gue cuma boleh sekali. Nah, akhirnya jiwa ikut. Roh seharusnya yang memerintahkan jiwa. No, you have to get up. Anggap sudah. Jadi urutannya kayak demikian. Roh memerintahkan jiwa, jiwa memerintahkan tubuh. Sobat anggap sudah. Tapi kadang-kadang roh sama jiwa ini nggak nyambung. Tubuh bisa rusak, bisa mati. Jiwa nggak bisa mati. Tapi jiwa ini bisa rusak. Amin. How jiwa bisa rusak? Karena ayat 4 tadi, 2 Petrus 1 gitu. Ayat 4 gitu. Bahasa Inggris deh, NIV. Thank you, sir. Through this he has given us his very great and precious promises, so that through them you may participate in the divine nature. Tadi kita sudah jelasin, ada disebut manusia ilahi, manusia kodrat ilahi, roh, tubuh, dan jiwa. And escape the corruption in the world caused by evil desire. Oh, perhatikan. Tubuh bisa rusak karena keadaan, karena makanan yang gak sehat misalnya, dan tubuh bisa mati, bisa rusak, bisa sakit. Jiwa bisa rusak simple karena corruption karena polusi dunia, karena keadaan dunia, kontaminasi daripada dunia membuat jiwa manusia ini bisa rusak. How? Lingkungan, pergaulan, masa kecil misalnya, rumah tangga yang broken home, sehingga jiwanya ini menjadi rusak. Waktu jiwa rusak ini dampaknya apa? Anak ini akan jadi anak yang minder misalnya. Anak ini akan menjadi anak yang penakut. Anak ini atau saudara akan menjadi orang yang selalu nggak percaya diri misalnya. Dibilangin apa nggak mungkin, nggak bisa, saya nggak mungkin. Nah ini karena kemungkinan corruption of the world. How? Dari environment saudara, lingkungan. Kan environment itu lingkungan. Masa kecil kita mungkin, saya ngerti. Atau pergaulan yang rusak, sehingga jiwanya ini bisa jadi rusak. Nah tadi saya katakan yang ketiga adalah roh. Nah Tuhan berikan roh. Setuju? Tapi kadang-kadang roh dan jiwa ini nggak connect. How bisa nggak connect? Karena ada sesuatu yang untuk contoh gini. Bagi saya dulu tinggal di New York, saya tinggal di apartemen. Saya tinggal di lantai 2, apartemen saya 6 lantai kalau salah, lantai 6. Dan satu waktu TV saya nggak ada gambarnya. Ya, saya nyalain, dari zaman dulu belum pakai kabel, TV-nya nggak ada gambar kayak keladu apa namanya grey. Terus saya naik ke lantai 6, I went upstairs, gitu. Saya naik ke roof, saya lihat, oh ternyata TV saya tuh ketutupan snow. TV-nya nggak rusak, antenanya juga nggak rusak, tapi kenapa nggak ada gambar? Karena ketutupan snow. Caused by evil desire. Dalam arti rohani, karena pengaruh dunia sehingga ketutupan roh Allah tidak bisa connect dengan jiwa kita. Roh kita sama roh Tuhan sama jiwa kita nggak bisa connect. Kenapa? Karena something is hindering, something is blocking. What? By the evil desire.
karena dunia, karena korupsi, karena kontaminasi daripada dunia, sehingga roh kita ketutup. Ayo ini. Apa yang Tuhan lakukan? Tuhan gak ganti jiwa yang baru. Kalau diganti jiwa yang baru, kita udah selesai, mati. Tuhan gak kasih tubuh yang baru, tapi Tuhan kasih shortcut yang namanya Roh Kudus. Makanya dikatakan the divine nature, nanti kita akan bacain, karena ada Holy Spirit atau keselamatan, ada dikasih yang namanya Holy Spirit, sehingga shortcutnya ini melalui Roh Kudus, sehingga kita kenal orang ini lahir baru. Amin. Kenapa orang disebut lahir baru? Oh, karena hidupnya baru, sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Oh, yang jiwanya masih ada, tapi lama-lama dikikis dari yang omongannya kotor, dikikis semua pelan-pelan yang namanya Roh Kudus akan membuat kita menjadi lebih sempurna. Ayo ini sofa. Tapi pertanyaannya nggak selesai di situ. Saya mulai penasaran, kenapa banyak orang yang lahir baru bisa bahasa roh, rajin ke gereja, tapi pikirannya masih kotor. Kenapa masih ada? Udah ngaku bahasa roh, udah bisa bahasa roh, udah bisa semuanya, bawanya Alkitab, tapi masih pikirannya, ngomongannya masih jelek, masih kotor. Karena tadi masih ada proses, belum selesai. Ayat kelima ini menarik. For this very reason, make every effort to add to your faith goodness. Make every effort to add. Saudara, dalam bahasa Inggris yang paling terjemahan yang paling cocok ESV, ada nggak kita mau English Standard Version? Ini lebih bagus. Kopi ada ESV, English Standard Version. Saya udah cek ini terjemahan beberapa, tapi ini yang sangat bagus ini. Nggak ada ESV? Nggak ada ya? Oke. So it's okay. Saya baca aja. Saya udah catat. Oke. Nah, ESV ini catat gini ya, saudara dengar baik. For this very reason, make every effort to supplement. Di sini katakan to add, nambahin, isi. Dikatakan to supplement your faith with virtue and virtue with knowledge. Nah, saudara, kata suplemen atau supplement ini artinya apa, saudara? Melengkapi, atau kita kenal yang namanya vitamin suplemen. Cerita JJ tadi. Janin ini, kandungan ini masih bentuknya masih janin, belum jadi. Tapi saya yakin Erwin ini nggak lagi pusing-pusing nyari di koran gimana mau cari kuping, gitu, gimana mau cari hidung, gimana mau cari mata, karena Tuhan udah lengkapi. Amin. Amin. Saya yakin dia nggak akan cari di Google gimana mesti cari campak yang cocok, yang misalnya kuping yang bagus, nggak usah, karena Tuhan sudah melengkapi. Harus juga katakan amin. Tapi sampai saat ini yang JJ bisa lakukan yaitu jaga kandungannya, kan sendiri. Kita juga gitu. Anda yang lahir baru ya, Anda yang dapat Roh Kudus ya, tapi sekarang harus dijaga. Tapi nggak cuma harus dijaga, dikatakan dia harus dikasih suplemen, dikasih isi, dikasih vitamin. Amin. Saya yakin sekarang dalam kehamilannya JJ ini dia akan kasih minum vitamin, minum protein, makan makanan yang cukup. Makanya nggak heran orang hamil doyan makan. Orang hamil nggak boleh diet. Kenapa? Karena harus ada suplemen namanya, isi tambahan, yaitu suplemennya, yaitu bentuknya vitamin. Dalam rohani juga Anda harus dikasih suplemen.
Saudara harus diisi dengan yang namanya vitamin. Vitaminnya apa? Ini nih. Your faith with virtue. Dalam kata virtue itu artinya kebaikan. Dalam bahasa ada terjemahan lain katakan goodness. Kalau saudara, iman saudara mau kuat, kalau jiwa saudara mau kuat, dikasih vitamin dengan apa? Hidup baik. Amin. Vitamin yang pertama, saudara, kita harus hidup baik. Apa lawan kata dari baik? Jahat. Jangan jadi orang jahat gitu doang. Karena orang jahat, kalau jadi orang jahat hidupnya nggak tenang. Betul? Karena di mana-mana banyak musuh. Makanya jiwanya jadi nggak tenang. Dikatakan, if you want to be good, you have to be supplement. What kind of supplement I was thinking about? Oh, virtue, kebaikan. Imanmu itu tambahin kebaikan. Bukan hanya iman aja, tapi hidupnya jadi orang baik. Artinya jangan jadi orang jahat. Kalau jadi orang jahat, hidupnya nggak tenang. Di mana-mana banyak musuh. Di rumah ada musuh, di pabrik ada musuh, di sekolah ada musuh, di gereja ada musuh. Are you with me? Jadi orang baik. Kenapa kalau orang baik, orang jahat itu? Karena hidupnya mana-mana nggak tenang kan? Aduh, ada dia nggak enak. Mana-mana nggak tenang. Kesini kesana nggak tenang. Jadi dikatakan, if you want your soul healthy, isi dengan yang namanya kebaikan. Setelah kebaikan apa? Virtue apa? And then with your virtue, with knowledge. Kata knowledge itu kembali lagi ada pengetahuan. Jadi orang baik bagus. Tapi kalau jadi orang baik tanpa pengetahuan gampang dibegoin orang. Jadi orang baik bagus, tapi harus baik juga harus berhikmat. Pakai pengetahuan. Isi soul kita dengan yang namanya pengetahuan. Kalau enggak, saudara hanya baik aja. Percaya aja, mentang-mentang dia Kristen, namanya Kristen, bawanya Alkitab, omongannya bawa ayat, saudara langsung percaya. Wait a minute, cek dulu bener apa enggak. Makanya dia bilang gini, with your faith, goodness, virtue. Dan setelah itu bukan hanya baik aja, not only good, but you have to fill your soul with knowledge. Amin. Kadang-kadang kita naif, kita pikir sama-sama orang-orang seiman. Belum tentu saudara. Sometimes it's too good to be true, it's too good to be true. Halo? Berapa banyak orang Kristen yang merasa kecewa? Saya sering dengar tuh, saya udah malas masuk ke gereja. Dulu saya ketemu saya pernah disakitin sama orang ini. Saya selalu ingat tuh pendeta saya begitu nyakitin saya, leader saya nyakitin saya, teman segereja nyakitin saya. Loh, jangan kaget, di mana-mana juga ada. Di Tepekong juga begitu sama, di masjid juga sama. Benar saudara? Gak ada rasa. Kadang-kadang kita orang bikin, ada dikit baik-baiknya nonton streaming. Kadang-kadang kita cuma alasan dulu tuh yang dulu sakit hati saya pastor. Aduh, berapa sering saya dengar omongan gitu. Orang ini mana nggak tahu sih di mana, mungkin udah mati kali, tapi saya masih tetap sakit hati. Itu cuma nanya. Tapi firman Tuhan benar juga ngomong. Nggak hanya jadi orang baik, tapi tambahin kebaikanmu dengan namanya knowledge. Thank you. Karena kita punya hikmah. Terus ya. Kita NIV dulu deh. Tadi ayat berapa tadi? 5 ya. Yeah. And then for this reason tadi ya, make every effort to add, dikasih suplemen your faith, goodness. Dikasih goodness apa? Terus disuruh knowledge. And then ayat ke-6, setelah knowledge, and to knowledge, self-control. Self-control itu dalam bahasa Indonesia penguasaan diri. Apa beda anak kecil sama orang dewasa? Saya baca definitif daripada orang adult ya, namanya adult ini dari kamus bahasa Inggris dikatakan ini bedanya antara orang dewasa dengan anak-anak. Dia mengerti akan yang namanya to understand responsibility of social rule.
bisa menguasai diri. Artinya apa? Ngomongan kita dikuasai. Amin. Tindakan kita harus dikuasai. Self-control. Why? What are the difference between adult? What is the basic principle difference between adult and children? The adult know how to self-control. Artinya apa? Bisa kuasain diri. Contohnya gini, kalau saudara mau ke belakang mau pipis, anak kecil nggak peduli itu, langsung di bawah pohon dia bisa lakukan. Tapi orang gede kebelet kayak apa? Tunggu. Namanya self-control. Mau ngomong sesuatu udah di leher nih, tapi tunggu, itu namanya self-control. Mau marah, tunggu, itu namanya self-control. Nah bedanya dengan anak kecil gak pakai self-control karena dia adalah self-centered. Gua mau ini, gua lakukan. Nah hari ini firman Tuhan ngomong, kalau Anda mau hidup sehat, akur sama semua orang, kontrol lidah kita. Amsal 18:26, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Self-control. Dalam bahasa Greek-nya itu, self-control itu sebelum kita ngomong, kalau kita nggak bisa kuasain lidah kita, dalam bahasa Greek-nya ember namanya. Amin. Kita harus belajar untuk bisa menguasai diri. Amin. Goodness, vitamin pertama. Suplemen. Petrus ngomong. Knowledge. Betul? And then self-control. Harus ada kuasain diri. Hidup di mana-mana sama. Negara di mana-mana sama. Kuasain diri. Kita bisa bawa diri enggak? Amin. Nah, saya sering ngomong sama anak saya, you mau pintar kayak apa, you mau cakep kayak apa, kalau nggak attitude-nya jelek, it's no use. Halo. No matter how smart you are, how rich you are, kalau punya attitude udah jelek, orang nggak mau. Mungkin dekat, cuma hanya mau Anda mau. Self-control. Terus ya. And then setelah bahasa Inggris dulu. Kepada pengasuhan diri kita ketekunan. Ketekunan bahasa Indonesia apa? Dikatakan ini self-control, ada self-control, perseverance. Perseverance ini tekun, artinya gigih. Ya, simpelnya gini, jangan gampang mundur. Amin. Jangan gampang quit. Jangan gampang tiba-tiba mundur. Udah nggak mau deh. Capek sedikit kerja, udah mundur aja, gue udah nggak mau deh. Itu namanya nggak perseverance. Perseverance artinya, the meaning is very tight. Tahan. Jangan gampang tiba-tiba, udah ditegur sedikit, udah gak mau mundur. Ya, capek sedikit mau mundur. Pelayanan mau mundur, kerjaan mau mundur, sekolah mau mundur. Orang yang gampang quit, listen to me, tidak akan pernah maju. Amsal 24 coba. Amsal 24 ayat 16 kan saya. Bukan, sorry. Ya, di situ aku percaya. Ya, dikatakan orang yang nggak bisa punya kekuatan atau kecil kekuatan. Ya, hari ini saudara, kalau saudara nggak bisa self control, listen to me, kita akan hidup selalu akan merasa nggak bisa. Mundurnya lebih gampang cepat. Dikatakan persevere. Vitamin selanjutnya baik 2 Petrus 1. And to the persevere, godliness. Godliness ini dalam bahasa Indonesia apa? Kesalehan ya, ini yang makanya saya bilang kita kurang ganti kesalehan.
Kata saleh ya, itu artinya dalam bahasa Inggris kadang-kadang godliness, tapi saya baca definisinya, kesalehan artinya conforming to the law of God. Conforming to the law of God artinya orang yang mengikuti hukumnya Tuhan. People who are conforming to the law of God artinya nurutin kehendak Tuhan. Musuh utamanya yaitu agamawi. Saudara, kekristenan kita ini bukan agamawi. Amin. Coba ini ya. Kita ini bukan karena agama Kristen, bukan agamawi. Saudara datang ke gereja ini bukan karena agama, tapi karena saudara rindu Tuhan. Halo. Kemarin kita baru bahas dalam satu ayat doa juga sebenarnya bukan keharusan doa. Kalau yang namanya keharusan akan namanya obligasi. Orang yang sesuatu yang diharusin lama-lama akan bosan. Kalau saya harus masakin suami saya, kalau saya harus ngurusin anak saya, kalau saya harus kerja, saya lama-lama saya merasa obligasi ini terlalu akhirnya jenuh. Tapi kenapa saudara masakin suami? Kenapa saudara masakin anak? Kenapa? Because you love them. Karena saudara mengasihi mereka, setuju? Bukan karena keharusan. You pulang rumah bukan karena harus pulang. Aduh, gua harus pulang nih. No. Saudara pulang rumah karena ingin ketemu keluarga. Setuju? Kalau kita ngerti dalam arti sekuler, kita ngerti dalam arti sosialis, kalau kita ngerti dalam arti hubungan, kadang-kadang kita nggak ngerti dalam arti rohani. You datang ke gereja ini bukan keharusan, tapi karena ingin ketemu Tuhan dan ingin kumpul dengan keluarga sendiri. Nah, firman Tuhan kesalehan itu artinya godliness, conforming to di depan dari gereja ini adalah siapa diri kita. Orang bisa melihat orang ini ikutin cara hukum Tuhan apa enggak. Di gereja semua orang baik, kita nggak problem. Tapi masalahnya firman Tuhan ngomong vitaminnya itu harus nanti di luar prakteknya. Kita bisa hidup godliness enggak? Amin, saudara. Makanya setelah godliness ini, setelah kesalehan yang ayat ke-7 dikatakan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara. The love of brother, kita harus belajar mengasihi. Dalam bahasa Inggris dikatakan gini, and to the godliness brotherly kindness. Kata brotherly kindness ini dalam bahasa Greka ini artinya kasih akan persaudaraan atau Philadelphia. Kenapa brotherly love? Karena yang paling susah untuk mengasihi teman. Galatia 6 ayat 19 ayat 10. Galatia 6 ayat 10. Therefore, as we have opportunity, let us do good to all people. Let us do good to all people. Yeah. Especially to those who belong to the family of believers. Dalam bahasa Indonesia kan. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Teman kita sebelah, di depan kita, di belakang kita, di samping kita, itu artinya seiman. Nah, kenapa susah? Karena orang-orang ini paling nyebelin. Setuju? Karena saudara tahu tiap minggu ketemu, atau ada yang tiap hari ketemu. Susah untuk mengasihi hati, untuk berbuat baik,
terutama lebih khusus lagi kepada orang-orang yang seiman, the people who are same believer. Nah, tadi firman Tuhan tadi yang di 2 Petrus 1 ayat 7 katakan bahwa vitamin ini yang ke-7, yang ke-6 ini harus kita berbuat baik kepada saudara seiman. Ini yang paling susah sebenarnya. Karena berbuat baik satu hal, tapi berbuat baik untuk kepada seiman itu, aduh, tapi kan dia udah diampuni, minggu lalu udah diampuni, bulan lalu udah diampuni, minggu ini begini lagi pastor. Sama aja, tetap aja ngomongnya aku tajam lah segala macam, memang pakai pisau apa nggak tahu lah boleh. Karena ketemu terus sih. Amin. Nah ini tapi salah satu firman, in order for you untuk berkat semua janji-janji tadi saya ulangin, nah dikatakan harus diisi di suplemen. Sekarang belum menjadi, makanya kita mulai tertarik. Orang bisa berbahasa roh, orang bisa ngerti Alkitab, apa pikirannya masih jorok, kata-katanya masih kotor. Why? Karena itu masih dalam proses, harus dikasih suplemen, dikasih isi terus. Nah kadang-kadang Tuhan taruh tuh si Abdul, si Somad dan segala macam itu untuk bisa ngikis kita supaya kita makin lama makin baik. Setuju saudara? Nah yang terakhir dikatakan ayat yang ke-7, dan kepada saudara-saudara dan kepada kesalahan, kepada kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Dikatakan generally, dalam bahasa Inggris dikatakan love. And to the godliness brotherly kindness, and to brotherly kindness love. Nah, saya nggak suka kata love itu karena cheap. Kata love itu sebenarnya cheap, ya. I love you. What's that mean? You bilang sama nanti you makan di Serai Cafe nanti atau di Jakarta, I love the nasi goreng. Love juga gitu. Nggak bisa distinguish berbeda. Nah kata love di sini saya cek dalam bahasa asli agape. Ya, kata love ini ternyata lebih tinggi nilainya. Anda tahu kan ya? Dalam bahasa Indonesia cinta kasih. Dalam bahasa Inggris love, tapi dalam bahasa Greek ini ada 4 tingkatan kan love ya. Masih ingat ya? Yang pertama yang paling rendah adalah eros. Ya eros itu artinya kasih akan mata atau kasih akan nafsu ya. Orang ini cantik, oh you love her, you love him as normal, as eros. Ya kasih eros bisa berubah nggak? So ya, waktu mulai nggak suka, waktu mulai ngomongannya nggak suka, atau mulai tingkah lakunya nggak suka, atau bentuknya berbeda, kasih eros ini akan berubah. Simple. Waktu dihianati, apalagi pasti kasih eros. Yang kedua yang agak lebih tinggi, kasih akan saudara-saudara. Ini namanya saudara-saudara, yang namanya filial atau Philadelphia. Ini kasih of brotherly love. Ini lebih tinggi nilainya. Kenapa? Karena saudara merasa ini saudara, teman-teman saudara. Ya, bisa berubah nggak? Ya, kalau dihianati, kalau diceritain, kalau utang bayar itu berubah. Ya, karena dihianati sih. Nah kasih yang ketiga ini jangan disebut namanya storge. Storge ini kasih akan parent, orang tua, family member misalnya. Nah ini lebih tinggi nilainya karena kita gak gampang untuk bilang, oh udah gak suka sama parent gue, storge. Tapi dia bisa berubah gak? Bisa. Kalau misalnya parentnya sudah mulai abusing dan segala macam, ya kita pasti akan berubah. Ini orang tua saya gak benar, atau anak saya gak benar, kasih dia benar sama storge. Tapi hanya yang keempat, yang paling tinggi nilainya itu kasih agape, he will never change. Kasih Tuhan adalah kasih agape buat kita semua. Setuju semua. Nah pagi ini suplemen 7 vitamin yang Petrus ajarkan kepada kita. Kalau hidup kita mau diberkati dengan semua janji-janji Tuhan, kita ulangi. Nah, harus yang namanya proses pengenalan akan Tuhan, epignosis, full knowledge.
epinos, full knowledge atau full understanding. Kalau saudara nggak ngerti ini, saudara akan merasa pada janji Tuhan, pada janji Tuhan. Tapi kenapa belum menjadi? Karena ada progres, masih ketutup, masih karena ada sesuatu yang menghalangi yang namanya interference antara kodrat ilahi atau divine nature kita dengan Tuhan, masih ada terhalang. Nah, harus dikasih yang namanya suplemen. Amin, saudara. Namanya tadi kebaikan, pengetahuan, kasih dan sebagainya. Nah, itu semuanya itu harus dikasih suplemen. Setuju, saudara? Supaya apa? Hidup kita tambah diberkati Tuhan. Amin. Saudara kepala ya. Guru yang tadi aja. Father, we love you, Jesus. Just quiet your heart right now. Father, I feel for those of you who are really watching through a streamline, actually, let's we meditate the word of God. Mari kita renungkan akan firman Tuhan lagi. You're more than anything. Ya, You're more than gold, more than anything. Lord, you're everything to me. I will never let you go, never ever let you go. Mari kita bangkit berdiri. Your love is higher, higher than heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Let's tell him that again. Lord, you're more than anything. Yes, Jesus. You're more than gold, more than anything. Lord, you're everything to me. I will never let you go, never ever let you go. Your love is higher, higher than the heavens. Your love is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Your love is higher, higher than the heavens. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Yes, Jesus.
Jesus. Regardless whatever happened to us, Father God, we'll never let you go, Father God. Because you are so more than enough, Father God. Kau lebih daripada cukup ya Tuhan. Bagi anak yang saat ini streaming dia pagi ini, kau boleh saja menjawab setiap kehidupan kita. Janji Tuhan di dalam 2 Petrus 1 segala kebajikan, grace, peace, semua sudah diberikan kepada kita. Tidak ada sama. Tinggal pagi ini kita mulai merasa, kita mulai mengingat akan segala apa yang Tuhan sudah berikan. Di sini. The thing I just spoke about all the blessing and the peace and the joy. It's already in you. That's how we know that knowledge, epignosis, full knowledge of God. But right now it's still in progress with some of you. And you're wondering, where is it now? It could be hindering by the corruption of the earth. Corruption of the world, ada polusi, ada sesuatu kekotoran di dalam kehidupan kita. Mulai dibersihkan. Tuhan kasih yang namanya Holy Spirit. Shortcut. Oh no, He doesn't take your soul, but He gave you a new spirit to supersede the old one. Tapi harus dipelihara. Kasih suplemen. Jangan kaget. Ada sometimes Tuhan izinkan supaya apa? Menguatkan iman kita. Hidup baik. Kadang-kadang kita bicara orang, it's okay, hidup baik. There's no any reason we have to retaliate, fight back. Dan dari hidup baik kita kasih pengetahuan, kita juga bukan hanya baca firman, kita juga baca koran, karena mulai mengerti akan dunia. Pengetahuan, belajar social media, whatever. Mulai, berarti self control. Hati-hati sebelum kita ngomong. Oh yes. Self control firman Tuhan juga katakan kita harus belajar juga untuk bisa punya hati yang sungguh-sungguh, bisa godliness, tahan uji, kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Roh Kudus, hamba-Mu selesai berbicara ya Tuhan, tapi biar firman-Mu sendiri yang akan masuk ke dalam kehidupan kami. Tuhan, aku minta agar ubahkan setiap kami di tempat ini ya Tuhan, supaya kami menjadi manusia-manusia baru ya Tuhan, dan Kau akan isi terus kami Tuhan, proses kami terus Tuhan, sehingga kami menjadi sempurna di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih. Your love is higher, higher. I am
kasih Tuhan untuk firman-Mu, biar Engkau terangkan setiap apa saja yang kami dengar ya Tuhan. Biar Engkau jadikan kami sebagai pribadi-pribadi yang siap dibentuk Tuhan. Oh, kami tahu Tuhan, Tuhan belum selesai. Kami percaya Tuhan, saatnya Tuhan Engkau akan melihat satu progres yang terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dan kami mengucap syukur untuk setiap janji-janji berkat yang sudah Kau berikan buat hidup kami. Terangkan sekali lagi dan kami minta ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dan diberkati katakan yuk. Amin. 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 Silakan duduk. Karena diberkati Tuhan. Amin. Kita akan persiapkan hati kita untuk membawa persembahan ke dalam rumah Tuhan. Kita mau setia, Lukas 6 ayat 38 katakan berilah maka kamu diberi, dan satu ukuran yang dipadatkan yang diukurkan kembali kepada kita. Terima kasih bagi anak yang sudah siap. Dimanapun anak berada, kita akan tundukkan kepala dan kita mau berdoa sama Tuhan. Tuhan, kami bersyukur, kami angkat tangan kami masih bisa bekerja Tuhan. Kalau kami masih bisa sehat, kami bisa berjalan Tuhan. Tuhan terima kasih. Dan pagi ini Tuhan kami ingin mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Oh, bukan karena obligasi, bukan karena paksaan, bukan karena ada takut, tapi kami mau mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami. Bapa, berkati tangan-tangan yang setia ini. Kau akan izinkan kami yang menabur akan menuai secara luar biasa. Bisa 60 kali lipat, 100 kali lipat, bahkan lebih. Kami mau dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ada pengumuman ya? Pengumuman seperti biasa, kita ada kebaktian jam 10 setiap minggu. Terus kita ada 4 iCare, Victory, Rehoboth dengan Family, terus TYC. Bagi siapa yang belum bergabung bisa menghubungi ketua masing-masing. Terus hari Selasa kita ada doa ya, Pastor ya. Doa jam lewat Zoom. Bagi yang berminat ikutan bisa langsung kasih tahu pastor atau Pastor Yohan. Terus hari Kamis juga kita ada doa jam 7.30. Bagi yang mau bergabung juga bisa menghubungi pastor dengan Pastor Yohan. Terus ada work hari ini jam 7.30 lewat Zoom. Woman of Virtue jam 2.30 lewat Zoom. Iya, jadi kita ada walk hari ini jam 2.30. Bagi yang merasa perempuan bisa ikut bergabung. Kata lagi Pastor. Sunday School juga nanti jam 5. Sunday School di Bahagia Zoom. Dan Zoom juga jam 5. Ada lagi? Udah? Setiap kegiatan gereja kecuali hari Minggu kita lakukan online sebenarnya. Jadi apa yang tadi Erwin katakan bahwa kita ada doa bukan saja hari Selasa, kita juga punya doa dari Senin sampai Sabtu. Ya. Nah, kalau saudara yang di rumah, saya dengar ada beberapa teman-teman yang dari Indonesia juga mau ikut gabung gitu ya. Silakan bisa hubungi saya. Nanti kita akan kasih linknya atau kita akan undang. Nah, kalau setiap hari Selasa dan hari Kamis kita pakai Google Messenger, Messenger ya. Kalau sekolah minggu atau Woman of Virtue kita pakai via Zoom. Jadi Anda bisa bisa hubungi saya atau saya akan refer kepada Lani sebagai ketua dari WOF dan saudara kita akan bisa diberkati. Jadi kita mencoba mengeliminasi untuk waktu ketemu traveling dan segala macam karena bisa saat ini bisa melalui online. Setuju saudara? Jadi kalau saudara mau bergabung, please hubungi kami, saya atau tadi dikatakan Ibu Yohan, Ibu Atin atau Isa, dan kita bisa mengundang Anda semua di dalam kegiatan doa. Kita punya dari Senin sampai hari Sabtu, gitu ya. Dan juga selain itu kita punya ada iCare atau
care group dari hari Jumat dan hari Sabtu, betul. Nah, semua melalui via online. Nah, saya sangat diberkati dengan kegiatan ini, jadi kita nggak usah kemana-mana gitu, Anda bisa duduk di rumah sambil bisa mengikuti, semua diberkati dengan kesaksian, diberkati dengan firman-firman yang luar biasa. Itu aja tambahannya. Yuk kita akan siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Kita pakai berdiri. Your love is higher, higher than the heaven. Deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Kali kita berdua. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. I will never let you go, never ever let you go. I will never let you go, never ever let you go. We thank you, Father God. This has become our prayer word. I will never let you go, despite anything should happen to us, Father God. And we thank you for your word, Father God. You have blessed us so much, Father God. Thank you for your word that right now, Father God, with the authority that you have given to me, you're sending your people home. I'm blessing them, Father God. Thank you. Let's lift up our hand. God bless you abundantly. God bless you, whatever you do with your hand. Whether you are in the market field, whether you are in the ministry field, God will bless you abundantly. Oh, thank you. Bless your children, Father God. Bless whatever they do in their hand. Bless them when they come in and bless them when they come out, Father God. That your protection upon their life, Father. That your Holy Spirit will be guide their step in their way also, Father God. And now, Father God, receive from the Lord the blessing of the love of the Father with Jesus Christ, Son of God. And the Holy Spirit will be with yours and will be with mine from now until forever. Terima kasih Tuhan. Dan pagi ini Tuhan dengan otoritas yang kau berikan kepada hamba-Mu, Hamba mengutus jemaat-Mu pulang Tuhan. Biar kau memberkati umat-Mu secara berlimpah-limpah ya Tuhan. Memberkati tangan-tangan mereka, apapun yang mereka lakukan kau akan memberkati. Berkati pada waktu masuk, berkati pada waktu keluar. Menjaga Tuhan darah Yesus yang membungkus mereka, dijauhkan daripada virus apapun, kontaminasi daripada COVID-19 ini. Terima kasih Bapa. Damai sejahtera dari Allah Bapa, kuasa dari Tuhan Yesus, penyertaan dari Roh Kudus akan memberkati kita semua di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. God bless you.